Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan Ayu CPNS. Dan kali ini insya Allah kita akan rutin latihan-latihan pembahasan soal untuk teman-teman nih yang akan menghadapi tes CPNS tahun ini atau yang akan daftar CPNS tahun ini. Dan pada kesempatan kali ini aku akan membahas materi CPNS TIU, di mana terdapat 3 materi, yaitu yang pertama ada kemampuan verbal, ada kemampuan numerik, dan ada kemampuan figural. Tetapi pada video kali ini aku akan membahas materi CPNS TIU yang kemampuan numerik terlebih dahulu teman-teman. Untuk yang kemampuan verbal dan kemampuan figural, mungkin kita akan bisa bahas pada video selanjutnya. Oke teman-teman, kita langsung masuk saja ya ke soal pertama. Di sini ada seorang berjalan dari titik A ke timur sejauh 6 meter, lalu ke selatan sejauh 8 meter, sampailah ke titik B. Lalu ke timur sejauh 9 meter, terus ke selatan sejauh 12 meter, sampailah ke titik C. Terus ke selatan lagi itu sejauh 8 meter sampai ke titik D. Berapa panjang yang dilalui orang tersebut untuk mencapai titik A, B, C, D bila yang dilalui adalah jalur memotong. Oke. Kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, teman-teman harus mengilustrasikan dulu teman-teman ya. Teman-teman gambar dulu nggak apa-apa. Oke. Karena startnya itu di titik A teman-teman ya. Kemudian ke arah timur itu sejauh 6 meter, ke arah selatan itu sejauh 8 meter. Ini sampailah ke titik B nih teman-teman. Kemudian orang ini tuh berjalan lagi ke arah timur sejauh 9 meter, kemudian ke arah selatan lagi sejauh 12 meter, sampailah ke titik C nih teman-teman. Kemudian orang ini berjalan lagi nih teman-teman sejauh 8 meter, sampailah ke titik D. Oke. Berarti yang ditanyakan adalah jika orang ini tuh melalui yang dilalui adalah jalur memotong. Oke, karena titik A sama titik B di sini kita harus mencari jarak dari titik A ke titik B. Kita mencari juga jarak dari titik B ke titik C nih teman-teman ya, dengan cara memotong ini teman-teman. Oke, nah caranya nih bagaimana nih teman-teman? Kalau teman-teman sudah menghafal atau sudah hafal triple Pythagoras, ini enak nih teman-teman. 6, 8, terus berapa nih teman-teman? Atau kita bisa menggunakan cara seperti ini, yaitu 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, ini di akar teman-teman ya. Yaitu di sini ada 36 ditambah 64, yaitu adalah akar 100. Akar 100 adalah 10 nih teman-teman. Berarti jarak dari titik A ke titik B adalah 10 meter. Kemudian kita mencari jarak dari titik B ke titik C ini berapa nih teman-teman? Kita juga bisa menggunakan triple Pythagoras atau kita juga bisa menggunakan akar seperti ini teman-teman. 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Ini ada 81, kemudian ditambah dengan 144, yaitu akar dari 225. Akar dari 225 adalah 15 ya teman-teman ya. Berarti jarak dari B ke C adalah 15 meter. Kemudian C ke D adalah 8 meter. Oke. Yang ditanyakan adalah berapa panjang yang dilalui orang tersebut sampai ke titik A, B, C, D. Oke. Berarti ini tinggal kita jumlahkan saja teman-teman. 10 ditambah 15 ditambah 8 adalah 33 meter. Berarti orang ini itu melalui jarak yaitu 33 meter nih teman-teman. Jawabannya yang A teman-teman ya. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, Ayu CPNS menyediakan beberapa paket yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing. Ada ribuan soal yang siap dikerjakan untuk melatih mengerjakan soal dan manajemen waktu. Link dan informasi lebih lengkap bisa cek di deskripsi ya. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke soal berikutnya. Di sini ada Andi memiliki 64 pulpen berwarna hitam dan 48 pulpen berwarna biru. Pulpen ini akan dimasukkan ke dalam kotak nih teman-teman dengan jumlah yang sama. Berapa kotak yang diperlukan dan berapa jumlah pulpen berwarna hitam dalam setiap kotak. Oke. Berarti di sini kita menggunakan FPB nih teman-teman. FPB. Kalau teman-teman lupa FPB itu apa, mungkin waktu SD atau waktu SMP teman-teman ya, soal seperti ini atau materi seperti ini. FPB adalah hasil kali atau faktor persekutuan terbesar, itu hasil kali per faktor yang sama saja. Hasil kali faktor yang sama saja lalu diambil faktor dengan pangkat terkecil teman-teman ya. Oke. Karena 64 di sini teman-teman ya. 64 dan 48 nih teman-teman. Nah, di sini teman-teman ya.
Nah, ini berapa nih teman-teman? 2 pangkat 6. Ini kita mencari faktornya terlebih dahulu teman-teman ya dengan pohon faktor. Begini teman-teman. 64 itu 2 dikali 32. Begini teman-teman ya. Itu 2 dikali 18, 2. Kemudian ini dan seterusnya nih teman-teman ya. Oke, ini dikali begini teman-teman. 16 dan seterusnya. Ini faktornya nih teman-teman. Kemudian 48 ini berapa faktornya? 24 dikali dengan 3 karena FPB tadi adalah kita mencari yang sama saja. Faktor yang sama terus diambil faktor yang pangkatnya terkecil karena yang sama ini teman-teman ya. Ada 2 pangkat 6, ada 2 pangkat 4, yang terkecil adalah 2 pangkat 4. Berarti FPB-nya dari 64 dan 48 adalah 24, 2 pangkat 4, maaf. 2 pangkat 4 adalah 16 teman-teman ya. Nah, ini jawabannya nih teman-teman. Nah, ini adalah jawaban dari kotak yang diperlukan berjumlah 16 kotak. Ini kotak yang diperlukan teman-teman ya. Kotak yang diperlukan ini teman-teman. Yang diperlukan ada 16 kotak. Oke. Kemudian kita harus menentukan pembagian pulpen pada setiap kotak pulpen berwarna hitam dan pulpen berwarna biru. Pembagiannya seperti apa? Ini kita tulis di sini teman-teman. Pulpen hitam dan pulpen biru nih teman-teman. Oke. Pulpen hitamnya berapa? Yaitu 64. Karena jumlahnya pulpen hitam adalah 64, itu kita bagi dengan 16, yaitu 4. Kemudian di sini pulpen biru adalah 48 teman-teman ya, maaf ini 48, kita bagi dengan 16 adalah 3. Berarti jumlah yang ditanyakan apa dulu nih teman-teman? Yang ditanyakan itu bukan pulpen biru, tetapi berapa kotak yang diperlukan dan berapa jumlah pulpen berwarna hitam dalam setiap kotak. Kotak yang diperlukan itu ada 16 kotak nih teman-teman. Kemudian pulpen berwarna hitam itu ada 4 pulpen berwarna hitam. Berarti dari kelima pilihan jawaban di sini yang tepat yang mana nih teman-teman? Yang C nih teman-teman ya. Yang ditanyakan adalah kotak dan pulpen berwarna hitam. Ini jangan salah nih teman-teman. Bukan pulpen biru yang ditanyakan. Oke teman-teman, kita langsung masuk saja ke soal pertama atau soal selanjutnya nih teman-teman ya. Ini ada Dodit bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan di Solo selama 5 jam per hari dan 6 hari dalam seminggu. Dodit di sini mendapatkan gaji sebesar 5.000 per jam dan uang lembur sebesar 8.000 per jam. Jika dalam 4 minggu Dodit menerima uang sebesar 800.000, maka Dodit lembur selama berapa jam nih teman-teman? Oke, teman-teman kalau menemukan soal seperti ini teman-teman harus kita tulis dulu teman-teman ya, jam kerjanya itu berapa. Nah, jam kerjanya Dodit di sini adalah 4 minggu. Nah, 4 minggu di sini berapa hari teman-teman? Bekerja selama 6 hari dan 5 jam. Ini kita kali dengan 5 jam dikali dengan 6 hari. Begini teman-teman ya. Yaitu jam kerjanya adalah 120 jam nih teman-teman. 120 jam. Kemudian uang per jamnya di sini yaitu 5.000, kemudian lemburnya di sini 8.000. Berarti dalam 4 minggu di sini Dodit menerima 800.000 nih teman-teman ya. Yang diketahui yaitu 800.000. Nah, di sini kita mencari apa nih? Kita mencari gaji selama 4 minggu. Kita mencari dulu yang pertama yaitu gaji selama 4 minggu nih teman-teman. Gaji selama 4 minggu ini berapa? Yaitu 5 minggu atau 5.000 kita kalikan dengan 120 jam. Ini teman-teman ya. 5.000 dikali dengan 120 jam adalah 600.000 nih teman-teman. 600.000 ini gajinya selama 4 minggu. Kemudian ini belum uang lemburnya ini teman-teman ya. Ini belum uang lemburnya nih. Uang lemburnya berapa nih? Uang lembur dalam 4 minggu teman-teman ya, dalam 4 minggu, maka 800.000, ini teman-teman ya, totalnya Dodit ini menerima uang 800.000, ini kita kurangi dengan 600.000. Nah, begini, ternyata uang lemburnya Dodit adalah 200.000. Tapi berapa jam nih teman-teman? 200.000, karena uang lembur per jam itu adalah 8.000 teman-teman ya, maka kita bagi dengan 8.000. Maka hasilnya adalah 25 jam. Nah, ini teman-teman, Dodit ini lembur selama 25 jam nih teman-teman. Jawabannya yang E teman-teman ya.